Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Eee, kita mulai aja ya karena materinya lumayan banyak untuk DIG ini. Biar waktunya kita tepat waktu selesainya. Oke, tinggal berapa orang lagi ya? Ini Jehan. Ini bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen. Lihat ya. Coba di zoom, kita zoom. Gimana sih biar full screen? Itu kok saya lupa lagi ya? Oh ini, ya Allah. Itu, padahal gede ya kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas cairan tubuh. Di mata kuliah dasar ilmu gizi pertemuan keberapa ya sekarang? Terakhir ya, sebelum UTS. Iya enggak? Kalau nggak salah ya, minggu depan hari Rabu ya sekarang. Minggu depan itu libur kan ya, tanggal 20. Berarti UTS-nya minggu depannya lagi. Coba ada yang ngomong, saya mau ngedengar suara kalian, takut nggak kedengaran sama saya. Halo? Iya, Ibu. Oh ya, kedengaran. Oke. Ini tim pengajar kalau udah tahu ya. Jadi kalau di kelas A itu tentang cairan tubuh yang ngajar itu Ibu Delita. Kalau di kelas B itu saya. Kemudian ini buku rujukan pembelajarannya. Kalian punya nggak ini? Kalau bisa punya ya. Boleh beli e-booknya atau beli hardbooknya. Nah kemudian ini yang akan kita bahas tentang air dan cairan tubuh, kemudian distribusi cairan tubuh, fungsi air, pengaturan konsumsi air, dan pengeluaran air, kemudian keseimbangan air, kebutuhan air, sumber-sumber air, keseimbangan cairan, dan elektrolit. Jadi selain, kalau kita berbicara cairan, kita juga pasti akan berbicara tentang elektrolit, karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya di dalam tubuh manusia. Kemudian ada disosiasi garam dalam air, dan ada elektrolit menarik air, kemudian ada keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian air mengikuti. Ini sebenarnya saya menggunakan buku bahasa Inggris ya, jadi ini sebenarnya bahasa Inggrisnya water follows electrolyte, kemudian yang ini daya tarik elektrolit terhadap air, kemudian ada pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit oleh protein. Jadi ada beberapa protein yang dia membantu mengatur keseimbangan cairan elektrolit. Kemudian ada pemeliharaan keseimbangan cairan. Jadi ketika tubuh cairan dan elektrolit tidak seimbang, bagaimana sih pemeliharaannya? Dan apa yang akan terjadi jika cairan dan elektrolit kondisinya tidak seimbang? Kemudian ada keseimbangan asam dan basa, kemudian ada pengaturan sistem buffer, dan pengaturan sistem ekskresi. Nah, jadi untuk sebagai pengantarnya, seluruh organisme, kok balik lagi ya? Seluruh organisme yang kita kenal ini tersusun dari air dan hidup ini kita didominasi oleh air ya. Kemudian air ini merupakan medium biologis di bumi dan kalau kita berbicara sel, sel ini dikelilingi oleh air. Jadi sebagian besar sekitar 70-95% sel itu adalah air, sisanya adalah beberapa protein, ada lemak,
penyusun kayak membran sel gitu kan ya, ada penyusunnya merupakan membran sel, ada lemaknya, ada proteinnya, kemudian ada beberapa elektrolit yang di dalam sel, nanti kita akan bahas. Dan kemudian ini 3/4 bagian permukaan bumi itu terendam air. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita harus mengerti dulu tentang polaritas. Jadi polaritas air ini dia menghasilkan ikatan hidrogen. Kemarin kan udah saya jelasin ya di kimia dasar mengenai ikatan hidrogen. Jadi si H2O atom oksigen atom oksigen dari H2O itu kan memiliki pasangan elektron bebas yang dia akhirnya bisa berikatan hidrogen dengan hidrogen dari H2O yang lain. Jadi saling berikatan terus-menerus membentuklah air yang kita lihat sekarang ya, membentuklah seperti itu. Nah, kemudian ada disebut namanya anomali. Anomali ini atau keunikan ini karena sifat tadi ikatan hidrogen dan menyebabkan adanya gaya tarik-menarik antar molekul polar. Dan tarik-menarik ini bersifat listrik. Makanya kenapa listrik itu bisa menghantarkan, air itu bisa menghantarkan listrik. Tapi walaupun memang bukan konduktor yang baik ya, tapi misalkan kalau kita punya air gitu ya, terus dikasih listrik itu kan bisa tetap bisa merambat kan ya. Makanya jangan sampai kesetrum kalau ada misalnya listrik dekat air gitu kan, kayak gitu. Karena dia bisa merambat, menghantarkan listrik. Nah, kemudian kita berbicara tentang sifat kohesi dan adesi dari molekul air. Tadi ya, molekul air bersatu akibat adanya ikatan hidrogen. Nah, saat wujud cair ini, ikatan hidrogen ini sebenarnya nggak terlalu kuat ikatannya dibandingkan kekuatan antara ikatan kovalen. Jadi antar atom O dan atom H itu sebenarnya lebih kuat ikatannya dibanding ikatan hidrogen kalau di dalam air. Tetapi ikatan hidrogen ini hanya mampu bertahan beberapa pikodetik, jadi sangat sebentar, tapi dia langsung berikatan lagi, terus-menerus berikatan, membentuk suatu ikatan baru. Jadi kayak loncat-loncat gitulah si ikatan hidrogennya. Gitu ya. Kemudian, nah kemampuan ikatan ini disebut gaya kohesi ya. Jadi gaya antar tarik-menarik antar zat yang sejenis kalau kohesi. Jadi antara air dan air. Jadi kalau dibayangkan itu ini nempel terus nggak lama langsung berikatan sama orang gitu. Gitu ya. Kemudian kalau kita ibaratkan di dalam pohon ya, kohesi ini jadi kayak adanya air di dalam batang pohon. Airnya itu dia melawan gravitasi, tapi dia bisa nempel gitu di batang pohon yang di atas ini. Ini kita lihat. Ini kohesi nih, seperti ini nih air berikatan hidrogen dengan air lagi. Makanya dia bisa naik ke atas si airnya. Kemudian ada juga gaya adesi. Kalau misalkan gaya adesi itu dia adalah gaya tarik-menarik antara zat yang tidak sejenis. Contoh nih air ini dia nempel di dinding sel batang pohon. Makanya kenapa di pohon itu ada gaya adesi dan kohesi dua-duanya sehingga si air itu bisa naik ke atas kemudian ke daun seperti itu. Tahu lah ya kohesi adesi. Nah, kemudian ada juga bentar. Contoh kohesi ini adalah tegangan permukaan air. Jadi seberapa sulit itu suatu permukaan diregang atau dipecahkan. Contoh nih, kalau misalnya kita ngelemparin batu dalam sungai kan suka sejenak dia kayak loncat dulu berapa kali ya. Kayak ngapung loncat lagi, kemudian baru tenggelam. Nah, begitu juga ada beberapa hewan yang dia bisa berjalan atau berlari di atas air tanpa dia tercebur. Kemudian, nah air ini, tegangan permukaan air ini lebih besar dibandingkan cairan lainnya. Nah, kalau kita bahas mengenai peran air dalam kehidupan itu, jadi air itu sebagai pengatur suhu di bumi, kemudian
ikatan hidrogen ini menyebabkan kenapa titik didih air itu 100 derajat Celcius gitu ya. Jadi lumayan tinggi lah ya. Jadi karena memang butuh panas yang cukup banyak dibutuhkan untuk menghilangkan si ikatan atau memutus si ikatan hidrogen tersebut. Nah, kemudian oh ya, yang tadi tegangan permukaan ini kenapa makanya kalau di zaman apa ya, iklim es gitu ya, lautan dan danau pada saat musim salju misalkan, dia nggak membeku dalamnya, jadi hanya atasnya aja. Jadi si permukaannya aja yang membeku karena yang ya karena esnya mengapung, jadi tidak sampai dalam gitu ya. Kemudian es ini memiliki densitas lebih rendah dibandingkan air, menghasilkan pembentukan kristal. Kemudian air ini fungsinya sebagai pelarut kehidupan dan karakteristik air ini ada hidrofilik, ada yang hidrofobik. Hidrofilik itu menyukai air, ada yang tidak menyukai. Hidrofobik itu tidak menyukai air. Nah ini ada yang masih ingat nggak bagaimana siklus air? Yang bisa akhirnya gimana ya, dari gunung ada embun-embun hujan, kemudian ngalir ke sungai dan ke laut, ada penguapan dan ditangkap oleh awan, begitu ya muter. Nah, ini adalah perubahan temperatur di akhir abad 21 ya. Akhir abad 21 kira-kira seperti ini perubahannya. Nah, ini kalian juga coba diingat-ingat, ini kalau kita berbicara tentang mekanisme penormalan suhu tubuh, ini juga kan pasti membutuhkan air ya. Jadi kenapa sih kayak anjing itu menjulurkan lidahnya ketika dia merasa kepanasan gitu ya, atau habis melakukan sesuatu. Bagaimana mekanismenya? Ya biasanya anjing ini dia menjulurkan lidahnya karena di lidahnya dia membuka mulutnya itu karena dia menguapkan air, mengeluarkan panasnya, mengeluarkan panas. Begitu juga ketika dalam suhu dingin. Jadi ada dua mekanisme berbeda. Nah, kemudian tadi kan manfaat dan fungsi bagi kehidupan. Nah, ini bagi manusia. Jadi lebih ke manusianya. Hmm, Nah, kalau manusia kehilangan air sebanyak 15% dari berat badannya aja, dia bisa akan menyebabkan kematian. Makanya manusia bisa tahan tidak makan beberapa hari, tapi tidak bisa tahan kalau tidak minum sehari gitu ya. Nah, karena ini. Kemudian kebutuhan air orang dewasa ini sekitar 1,5 sampai 2 liter sehari untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh dan membantu proses metabolisme. Nah, air dalam tubuh ini digunakan juga untuk transport zat-zat makanan. Jadi dia bisa melarutkan transport zat makanan dan melarutkan dan nah contohnya adalah oksigen ke paru-paru. Kemudian air juga dibutuhkan untuk dalam bentuk darah ya. Jadi kan darah juga butuh air dalam bentuk darah, dia untuk sebagai transport zat-zat makanan, zat-zat gizi. Dalam bentuknya biasanya darah kalau di saluran ini apa eh, eh, vaskular ya. Kemudian pembentuk sel dan cairan tubuh dan digunakan oleh setiap sel, digunakan oleh setiap jaringan dan bagian-bagian tubuh. Air juga ini terlibat dalam reaksi makronutrien, pemrosesan makronutrien dalam tubuh seperti protein, karbohidrat dan lemak. Kemudian
Berfungsi sebagai bantalan dan pelumas pada persendian, ya. Kemudian media pengeluaran racun, biasanya kan kalau dia larut air, si racunnya itu dikeluarkan via atau melalui urin atau produk sisa metabolisme, misalkan lewat feses juga membutuhkan air. Kemudian sebentar ya, ada yang Oke, lanjut, maaf tadi ada pertanyaan. Nah, kemudian jadi sampai mana? Pengelolaan racun ya. Kemudian pengaturan, nah ini keseimbangan elektrolit. Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian ada air menjaga volume vaskular dan sirkulasi darah. Ini untuk fungsi seluruh organ dan jaringan tubuh. Nah, kandungan air di berbagai jaringan juga berbeda-beda. Ada yang di tulang 25-30%, kemudian jaringan konektif bisa dilihat ya. Nah, di darah ini paling banyak itu di plasma darah. Jadi kalau di darah itu kan kalau di kita breakdown itu darah itu ada plasma, ada serum. Nah, itu kita ternyata di plasma ini 90%-nya adalah air. Kemudian sebagai pelarut dan alat transport, ini pelarut melarutkan oksigen dan hormon, dan kemudian air melarutkan zat gizi dibawa ke dalam sel dalam bentuk darah ya, dalam bentuk darah. Kemudian dia media transport sisa metabolisme seperti CO2 dibawa lagi ke paru-paru, dikeluarkan, kemudian ke kulit dan ginjal. Setelah itu ada fungsi katalisator reaksi biologi dalam sel. Jadi untuk menghidrolisis zat-zat gizi kompleks nih, misalkan dari karbohidrat yang kompleks di breakdown jadi yang lebih simple, atau juga, begitu juga protein dan lemak. Kemudian pelumas sendi tadi udah ya. Nah, ini sebagai pengatur suhu tubuh, mendistribusikan panas di dalam tubuh. Nah, jika pada atlet suhu tubuh akan dikeluarkan secara kelebihan atau berlebihan sehingga menjaga suhu tubuh atlet. Jadi kayak kalau kita olahraga deh, kalau kita workout, pasti kita ini kan banyak, jadi kayak panas badan kita kan keluarkan ya, melalui keringat dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian ada sebagai peredam dan pelindung benturan. Contoh nih ya, air ketuban pada ibu hamil. Nah, sumber air dalam tubuh manusia ini paling banyaknya diperoleh dari konsumsi harian, jadi minum sehari-hari ya. Kemudian termasuk dari konsumsi makanan yang mengandung air, itu juga kayak sayur nih, ada sayur ada airnya, atau misalnya kita makan semangka kan kadar airnya kan sangat tinggi nih semangka, seperti itu. Kemudian tergantung dari air metabolik, kemudian nah konsumsi air ini dipengaruhi oleh iklim, kebiasaan dan tingkat aktivitas fisik. Jadi semakin tinggi aktivitas fisik, biasanya kebutuhan air semakin tinggi. Kemudian iklim juga, kalau kita suasana atau musim panas, biasanya kita lebih sering haus kan ya gitu, dan lebih sering berkeringat gitu. Kemudian, nah, apakah konsumsi air dari makanan padat sama dengan jumlah air yang dikonsumsi dalam bentuk cairan? Contoh nih, daging mengandung 75% air, buah dan sayur mengandung 60-90% air. Jadi, kalau kita hanya mengandalkan air dari makanan padat itu
sangat tidak cukup ya. Makanya kita di pedoman gizi seimbang ada anjuran minum air putih minimal 8 gelas sehari gitu ya. Karena untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Nah, ini kita berbicara tentang kualitas air. Ntar ada yang chat ini apa ya? Oh, oke. Kualitas air ini ada syarat fisik, ada syarat kimia, ada syarat biologi. Jadi ini air ini berbicara tentang air minum ya. Air yang bisa kita minum. Jadi harus yang jernih, bening, tawar, nggak berbau, kemudian tidak tercemar oleh zat-zat kimia dan zat biologi ya, atau bakteri, patogen apalagi ya. Jangan sampai, nah ini syaratnya. Nah, jenis air minum menurut Permenkes RI ini ada air rumah tangga melalui pipa, ada air dari tangki air, ada dari kemasan, ada yang produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat. Nah, kalau distribusi air di dalam tubuh ini, air merupakan persentase yang paling besar dari berat badan manusia. Kalau di ini biasanya TBW ya, kalau kalian lihat jurnal-jurnal Inggris atau internasional, tulisannya persen TBW, total body water. Ya, ini persentase berat air terhadap berat badan total menurut jenis kelamin dan usia. Kalau di pria itu biasanya TBW-nya itu 60%, kalau di wanita ini 50%. Kenapa beda? Karena komposisi tubuh wanita dan pria juga beda. Kayak misalkan standar komposisi lemak di pria itu biasanya lebih kecil dibandingkan wanita, karena wanita lebih berlemak ya. Kemudian massa otot, persen massa otot juga biasanya di laki-laki lebih tinggi, tapi di perempuan lebih rendah. Jadi ini kayaknya perbandingan antara total body water, massa otot, dan lemak. Makanya ini berbeda. Kayak gitu. Kemudian pada bayi yang lahir cukup bulan, nih biasanya malah 80% kandungan airnya. 80% berat badan ya. Kemudian kalau yang bayi kurang bulan itu misalnya belum 30 sampai 40 minggu, apa sih namanya istilahnya? Bayi yang lahir duluan itu, kok saya lupa ya. Prematur, Bu. Ya, prematur itu biasanya, berarti kalian dengar ya. Berarti 70%. 70% berat badan. Kalau di lansia, nah ini di lansia ini malah lebih berkurang lagi. Kenapa ya? Karena memang ada penurunan komposisi tubuh, termasuk air ya. Makanya kenapa lansia suka lebih keriput kulitnya gitu kan. Nah, cairan tubuh ini dibagi ke dalam cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Intra itu di dalam sel, ekstraseluler itu di luar sel. Jadi kalau di cairan intrasel ini, 2/3 total air tubuh ini mengisi si cairan intraseluler. Karena kan tadi di dalam sel itu memang sebagian besar isinya adalah air gitu kan. Sedangkan sel kita manusia itu dibangun oleh sangat banyak sel kan. Kemudian 1/3-nya itu terdiri dari plasma darah dan cairan interstisium, bukan ya? Ini tuh cairan interstisial ya maksudnya. Cairan antar ruang sel, interstisial tuh, cairan antar ruang sel. Jadi kalau nanti kita ada gambarnya setelah ini. Nah ini kita lihat di gambar. Saya mau stop dulu, mau ganti pointernya. Nggak bisa ya? Nggak bisa, udah deh. Ini kita lihat, ini ada inti sel, nukleus. Ini sel ya yang kuning. Ini ada membran sel. Nih, biasanya penyusunnya adalah fosfolipida ya. Fosfolipida itu ada ada protein, ada lemak. Kemudian di sini ada cairan.
Nah, cairan di sini adalah cairan intraseluler. Nih, antara sel ini kan ada ruangan. Ruangan ini adalah namanya interseluler. Atau biar nggak bingung, ada namanya, mending diingatnya interstisial aja, interstisial. Takutnya kebalik sama ini. Sebenarnya kan intra, ini inter gitu kan. Tapi kalau mau gampang interstisial. Fluid between the cells. Kemudian ada cairan di dalam darah, ini dalam bentuk plasma darah, namanya intravaskular karena ada di pembuluh darah. Ya, ini blood vessel, ini pembuluh darah. Ini namanya intravaskular atau plasma sih disebutnya. Itu ya. Nah, ini intravaskular ini disebutnya ekstraseluler, ya. Ini juga ekstraseluler. Jadi ekstraseluler itu ada interstisial sama intravaskular atau plasma. Jadi ini intraseluler. Nah, ini adalah 2/3 air dalam tubuh itu mengisi si intraseluler ini. Nah, kemudian nah ini cairan ekstrasel ini kita berbicara tentang ekstrasel tadi ya. Ada intravaskular, ada interstisial dan transseluler. Ada juga nih transseluler. Dia ada cairan eksekresi khusus seperti cairan cerebrospinal dari otak dan sekresi saluran cerna. Itu ya. Nah, ini letaknya kalau intravaskular dalam vaskuler atau pembuluh darah, kalau interstisial ini di ruang antar sel, kalau transseluler ini ya tadi cerebrospinal dan saluran cerna. Nah, ini bagaimana sih keseimbangan cairan dan elektrolit ini? Nah, ini air dan elektrolit ini zat yang sangat esensial atau sangat dibutuhkan bagi kehidupan dan kesehatan manusia. Elektrolit ini biasanya adalah natrium, kalium, dan klorida. Tetapi di luar itu juga ada beberapa yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian fungsi sel ini dipengaruhi oleh volume, komposisi dan distribusi cairan tubuh. Kemudian kekurangan dan atau keseimbangan cairan ini disebabkan oleh kekurangan. Jadi beberapa hal atau kekurangan gizi tertentu seperti kekurangan KEP, kekurangan energi protein, penyakit tertentu, trauma, dan pasca operasi misalkan akan bisa mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh dan elektrolit ya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ini air merupakan komponen tunggal di dalam tubuh. Ini diulang-ulang. Kemudian, nah ya. Oh, kalau ini nanti kita akan bahas di akhir. Jadi kalau natrium bagusnya berapa, klorida bagusnya berapa gitu ya. Nah, ini kita akan bahas gambar. Kelihatan kan ya? Nah, ini adalah mekanisme nefron. Nefron itu jaringan di dalam ginjal ya. Ginjal ini merupakan salah satu organ yang membantu memaintain atau menyeimbangkan kadar cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Kita bahas di dalam ginjal ini ada namanya glomerulus. Glomerulus ini ketika ada darah melewati glomerulus, nah maka akan beberapa si cairan dan beberapa zat, sebagian zat ini akan berpindah ke tubula. Nih ya, ke tubula. Nah, jadi kalau istilahnya kalau yang mau disaring ke sini, nah kalau yang nggak usah disaring biasanya langsung ke darah, maksudnya dialirkan ke tubuh lagi. Nah, ini yang kalau yang mau disaring, kemudian, nah di sini di nomor 2 ini, ketika cairan dan zat-zat yang diperlukan, jadi kan makanya kenapa perlu tubula ini, karena memang harus ada sistem penyaringan. Ketika ada zat yang masih dibutuhkan, dia
masuk lagi ke sini dan dialirkan ke darah ke dalam tubuh. Sedangkan yang tidak dibutuhkan dia tetap melalui tubula, kemudian dia akan dibuang melalui ke kandung kemih untuk dibuang menjadi urin maksudnya. Jadi akan ke bladder to the bladder ini kantung kemih untuk dibuang sebagai urin gitu ya. Nah, the cleansing of blood in the nephron, jadi ini tuh namanya nephron. Di dalam nephron ini, nah ini nephron itu akan ada glomerulus. Ya, dan ada tubula. Nah, the cleansing of blood in the nephron ini seperti kalian membersihkan mobil. Ya, pertama kalau kita ngebersihin mobil nih kan membuang-buang dulu kayak sampah-sampah yang ada di mobil kan. Habis dibuang, misalnya sampah-sampah gede dibuang dulu kan. Kemudian baru aja sampah-sampah yang kecil baru divakum gitu kan. Kemudian you put back in the car what you want to keep. Jadi ada beberapa misalkan di dalam mobil kan dikeluarin dulu semua nih. Dikeluarin semua. Kemudian divakum. Nah, kalau misalnya sampah yang gede dibuang, kalau ada yang masih dipakai, dimasukin lagi ke mobil. Dan sampahnya dibuang gitu. Kayak gitu ya. Jadi dikeluarin dulu, kemudian yang dipakai dimasukin lagi ke sini gitu. Nah, kebutuhan elektrolit dan air ini tidak tetap, tergantung tadi ya. Tergantung beberapa hal kayak tadi, misalkan walkout dan lain-lain. Nah, pengaturan volume cairan dikendalikan dengan pengaturan natrium dan klorida. Mekanisme ini disebut homeostatis. Homeostatis ini terjadi apabila perubahan kadar natrium, klorida, dan ion dalam sel. Nah, homeostatis ini dibantu hormon renin, angiotensin, dan aldosteron. Nah, seperti apa proses homeostasis ini? Kita nonton video dulu ya, 3 menit. Stop share. Nah. We will learn about what homeostasis is, what thermoreceptors and their role are, and the feedback mechanism. We will also learn about endotherms and ectotherms. Homeostasis is an organizing principle to maintain a constant internal environment. The internal environment of the human body is tissue fluid. As nutrients and gases enter and leave cells and cause temperature, pressure, and gaseous concentration in the tissue fluid to fluctuate, it becomes necessary to maintain the equilibrium for the functioning of cells. Lungs, skin, liver, and our kidneys help us maintain homeostasis. Ibu maaf masih di mute. Oh ya, maaf. Ini ada paru-paru, kulit, kemudian liver, dan ini ya, dan ginjal. Ini membantu proses homeostasis. The lungs regulate carbon dioxide and oxygen with the help of the respiratory center of the brain. Skin Tadi apa? Paru-paru itu membantu pengeluaran ini ya. Brain. Skin Sistem pernafasan. regulates temperature, which is controlled by the hypothalamus. Nah, ini adalah kulit itu meregulasi suhu tubuh, dikontrol oleh hipotalamus of the brain. Liver helps in regulating glucose by controlling the levels of insulin. Hati ini meregulasi glukosa darah, mengontrol level dari insulin. In blood. Kidney regulates urea and excess mineral salts by the Nah, kalau ini kidney atau ginjal ini meregulasi urea dan kelebihan mineral dan garam-garam itu melalui sistem ekskresi. excretion of urine and water by antidiuretic hormone. Role of the brain. Thermoreceptors are sensory receptors that are sensitive to changes in temperature.
The skin has such receptors so that it can sense hot and cold temperatures. Thermoreceptors are connected to the temperature control center in the brain called the hypothalamus. So what happens when we feel hot? When we feel hot, there is a rise in temperature of thermoreceptors which stimulates the hypothalamus and the neurons are activated. This increases the production of sweat, relaxation of hair erector muscles, dilation of blood capillaries, and decreasing of metabolic reaction. As a result, the body temperature decreases. This cooling of the body in this case is called negative feedback. What happens when we feel cold? When we feel cold, fall in temperature of thermoreceptors stimulates hypothalamus and the neurons are again activated. Due to this reaction, shivering occurs. Hair erector muscles contract, raising the hair. Blood capillaries constrict and metabolic reaction increases. As a result, this negative feedback causes the overall body temperature to increase. There are different ways in which organisms maintain their body temperature. These organisms can be classified into homeotherms or endotherms, and poikilotherms or ectotherms. Homeotherms or endotherms possess the ability to generate their own body heat. The only endothermic classes of organisms are mammals and aves. This trait brings us to the fact that many mammal and bird species have been able to colonize some of the coldest parts of the Earth. We are all homeotherms. Poikilotherms or ectotherms, which cannot generate and regulate their own heat, depend mostly on external heat sources such as sunlight. This explains why most ectotherms, including reptiles and amphibians, are confined to warmer regions of the world and why, for example, lizards can be easily found basking on tree barks or rocks in midday. However, why do we need to maintain a body temperature? A constant body temperature is very important for enzyme-catalyzed reactions to take place at an optimum level. Ngerti nggak? Jadi ini bagaimana sih homeostasis terjadi ya di dalam tubuh, dan ini tadi kalau video tadi menjelaskan mengenai endotherm dan poikilotherm ya tadi ya. Jadi ya disebutnya hewan berdarah panas dan berdarah dingin kali ya, lebih gampangnya. Nah, kemudian ada pertanyaan sampai sini? Masih banyak nih, setengahnya lagi. Ada pertanyaan? Gak ada. Bisa dimengerti ya berarti sampai sini. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah tabel angka kecukupan air. Ini berdasarkan angka kecukupan gizi dari peraturan Menteri Kesehatan ya. Permenkes RI nomor 28 tahun 2019. Kalian bisa unduh, bisa download tentang tabel angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Ini ada angka kecukupan air. Jadi setiap kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis tertentu, kayak misalkan hamil, menyusui, itu kebutuhan airnya, kecukupan airnya berbeda. Contoh nih, 0 sampai 5 bulan ini 700 ml. Nah, ini tuh sebenarnya di angka 1 ini karena masih ASI eksklusif kan. Nah, bersumber dari airnya itu hanya bersumber dari ASI eksklusif. Jadi kadang ada orang-orang awam atau yang kurang mengerti, kayak misalkan ada bayi nih, bayi di bawah 6 bulan dia cekukan. Biasanya kan kalau orang dewasa cekukan disuruh minum air ya. Nah, ini kalau orang yang nggak ngerti itu malah dikasih air. Padahal kan kalau ASI eksklusif itu hanya benar-benar tok ASI eksklusif. Air aja, dikasih air aja itu sudah bisa menggagalkan proses ASI eksklusif ya. Jadi kalian ingat ya. Jadi 0 sampai 6 bulan itu bayi hanya diberikan ASI eksklusif. ASI ya, hanya ASI saja. Kemudian kalau umur 6 bulan ke atas sampai 1 tahun, nah 6 bulan ke atas kan sudah mulai MPASI.
bisa berarti selain ASI nih kecukupan airnya bisa dicukupi oleh misalkan dia minum setelah dikasih makan dikasih air putih gitu ya. Kemudian ini usia anak-anak. Ini adalah laki-laki dan perempuan ke kelompok umur berbeda semakin tinggi ya dari remaja sampai dewasa akhir lah ya kecukupan airnya itu semakin tinggi. Kemudian setelah masuk ke usia lansia, kecukupan airnya perlahan berkurang ya, jadi berkurang lagi seperti itu. Karena memang ada beberapa kondisi tertentu, kondisi fisiologis lansia sehingga tidak memungkinkan memang kecukupannya emang segitu gitu, tidak sebanyak yang saat dia dewasa seperti itu ya. Ini ada sebenarnya di AKG ini tentang kecukupan air ibu hamil dan menyusui ya trimester 1 sampai 3 tapi tidak saya masukkan, nanti kalian unduh aja sendiri ya. Kalau punya alhamdulillah udah punya ya. Udah harusnya sih udah punya ya kan ini kan dasar ilmu gizi pasti nggak jauh-jauh mainnya sama AKG gitu ya. Tapi belum sampai ke kecukupan ya praktikumnya ya. Belum, Ibu. Belum. Ya nanti pasti kalian membutuhkan si AKG ini. Nah, kemudian ada disosiasi garam dalam air. Disosiasi itu adalah perpisahan apa ya? Terpisah lah gitu. Atau jadi kayak gini, garam mineral seperti NaCl kalau misalkan kita makan makanan yang mengandung yang asin gitu ya, mengandung garam, kalau di dalam tubuh ini atau dia dalam air ini dia akan terdisosiasi atau terpisah menjadi ion partikel bermuatan positif atau kation ya, dan ion negatif. Nah, ion yang bermuatan positif ini adalah Na dan ada ion bermuatan negatif ini adalah Cl. Nah, tidak seperti air murni yang menghantarkan listriknya kurang baik. Tadi yang saya bilang ya, kalau air itu bisa menghantarkan listrik tapi tidak baik, tidak bagus lah ya. Nah, hal berbeda ketika air sudah mengandung kation dan anion. Dia bisa menjadi suatu cairan penghantar listrik yang baik. Jadi dia bisa menghantarkan listrik atau membawa arus listrik. Karena ini kenapa makanya garam yang terdisosiasi ini disebut elektrolit. Jadi si garam-garam yang bisa berdisosiasi ini menjadi ion disebutnya elektrolit. Nah, cairan yang mengandung elektrolit disebutnya larutan elektrolit, gitu ya. Nah, dalam semua larutan elektrolit ini, biasanya konsentrasi anion dan kationnya itu seimbang. Jadi muatan negatif dan positifnya sama. Jadi kayak NaCl, Na+, Cl- gitu ya. Kemudian, nah kalau misalkan contoh nih ada satu cairan mengandung 1000 muatan negatif, cairan itu juga harus mengandung 1000 muatan positif gitu ya. Nah, jika anion masuk ke dalam cairan, si kation juga harus menyertainya. Ini jadi memang sifat kation dan anion seperti ini. Makanya kenapa setiap kali ion natrium meninggalkan sel, ion kalium itu masuk. Jadi kayak kalau ada yang meninggalkan sel, harus ada yang masuk gitu. Jadi kayak tukeran. Nggak boleh misalkan si elektrolit meninggalkan sel gitu ya. Nggak ada penggantinya gitu ya. Karena tidak akan seimbang kalau kayak gitu. Jadi, nah ini sifatnya kalau natrium, kation natrium dan kalium ini sifatnya berlawanan, bukan berlawanan sih. Kalau kalium itu banyaknya itu ada di dalam sel, kalau natrium itu banyaknya ada di luar sel, nanti kita bahas ya. Nah, tabel berikut menunjukkan bahwa muatan positif dan negatif dalam dan luar sel ini seimbang sempurna. Meskipun jumlah setiap jenis ion berbeda, kemudian nih contoh ya, kita lihat. Di sini ada dalam sel intraseluler, di sini ada ekstraseluler. Konsentrasinya adalah mili ekivalen ya, MEQ, mili ekivalen per liter.
Nah, kalau kita lihat kation ya, ion bermuatan positif dan ada anion, ion bermuatan negatif. Kita lihat, kalau di intraseluler ini ada natrium, kalium, kalsium, magnesium. Ini ada jumlahnya 202 nih contohnya. Nah, si anion juga harus 202 sama dengan komposisinya berbeda-beda. Nah, komposisi ini di dalam tubuh manusia tidak harus seperti ini. Tapi kalau normalnya seperti ini. Tapi kan kalau misalkan contohnya kita makan makanan yang terlalu asin kan, nanti kan akan beda. Akan beda nanti di luarnya seperti apa, di dalam seperti nanti tubuh akan menyesuaikan sendirinya. Nah ini kalau anion itu ada selain klorida, ada bikarbonat, ada fosfat, ada sulfat, dan ada asam-asam organik dan protein. Nah kalau di ekstraseluler ini ada 155 nih misalkan. Banyaknya kan dia natrium. Sedangkan kalau di intraseluler ini banyaknya kalium gitu ya. Dan magnesium. Nah, kemudian di ekstraseluler ini banyaknya klorida, adanya bikarbonat, dan protein. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan intraseluler, kalau perbandingan intraseluler dan ekstraseluler, kalau di intraseluler banyaknya adalah kalium dan magnesium, kalau di ekstraseluler banyaknya natrium dan lebih banyak kalsium sedikit. Nah, kalau anion di intraseluler ini dia banyaknya fosfat, sulfat, asam organik, dan protein. Sedangkan kalau di ekstraseluler ini klorida dan bikarbonat. Nah, bikarbonat ini adalah sistem buffer di dalam tubuh manusia. Nanti kita akan bahas apa itu sistem buffer ya di dalam tubuh. Kenapa? Makanya dia ada banyaknya di ekstraseluler. Nah, ketika misalkan nih, ketika natrium keluar dari sel ya, pasti si klorida itu biasanya sih mengikuti. Ini udah kayak jodoh gitu Na sama Cl. Kemudian kalau kalium kan akhirnya masuk. Nah, dia pasti akan membawa anion yang lain gitu ya. Contoh misalkan dia membawa fosfat gitu ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya electrolyte attract water. Jadi setiap molekul air ini memiliki muatan bersih 0. Nah, kemudian sebenarnya sih kan kalau di air itu oksigen itu lebih bermuatan negatif kan, hidrogen itu lebih bermuatan positif. Tapi ketika digabungkan jadi suatu molekul dia memiliki muatan bersihnya 0 kan. Karena kan O itu 2 min, H itu H plus 2, jadi ada 2 biji H-nya jadi H2O. Makanya muatannya ketika dia jadi udah jadi H2O dia muatannya 0. Kemudian gambar berikutnya menunjukkan hasil dalam larutan elektrolit. Ion positif dan negatif menarik kelompok molekul air di sekitarnya. Daya tarik ini melarutkan garam dalam air dan memungkinkan tubuh memindahkan cairan ke kompartemen yang sesuai. Kita lihat. Nah ini. Nah, the negatively charged electrons that bond the hydrogen to the oxygen spend most of their time near the oxygen atoms. As a result, the oxygen is slightly negative. Jadi ini kan, itu negative, and the hydrogens are slightly positive. Nah, the structural arrangement of the 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom enables water to dissolve salts. Water's role as a solvent is one of its most valuable characteristic. Jadi sifat air sebagai pelarut ini dia merupakan salah satu karakteristik air ya. Jadi bisa melarutkan, bisa sebagai pelarut maksudnya. Nah, in an electrolyte solution, di larutan elektrolit ya, jadi si air ini dia mengikat, attracted atau dia terikat ke anion dan kationnya. Jadi
Contoh nih NaCl dilarutkan ke dalam air. Nah, kondisinya seperti ini. Kan kalau NaCl dilarutkan dalam air kan dia terdisosiasi kan tadi kan, jadi Na+ dan Cl-. Nah, kabarnya si H2O gimana? Ya gini, dia terikat atau dia tertarik ke anion dan kationnya. Kation dan anion-anionnya. Jadi seperti ini. Jadi nempel ya. Notice that the negative oxygen atoms of the water molecules are drawn to the sodium cation. Kemudian, nah, coba kita lihat Na. Na ini kan muatannya positif. Pasti kayak laki-laki dan perempuan aja ya. Si muatan positif itu pasti terikat atau dia tertariknya dengan muatan negatif. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Makanya kan kalau kita gambarkan seperti ini, yang O ini gede ya. Ini kayak anggap Mickey Mouse, kayak Mickey Mouse ya nggak sih? Ini kayak kepala Mickey Mouse, ini kepalanya, ini kuping-kupingnya. Di si kepalanya ini kan lebih negatif nih muatannya. Si kuping-kupingnya itu lebih positif. Karena dia natrium kation, dia si kepalanya ini yang nempel ke natrium. Jadi yang tertarik adalah yang negatif. Gitu ya. Sedangkan kalau yang klorida, whereas the positive hydrogen atoms of the water molecules are drawn to the chloride ions. Jadi si kuping-kuping Mickey Mouse ini nih yang hidrogen, dia lebih tertarik ke si negatif gitu ya. Memang ini sudah hukum alam, positif dan negatif saling tertarik ya. Seperti laki-laki dan perempuan gitu ya. Sudah jodoh. Kemudian water follows electrolyte. Berapa elektrolit ini berada terutama di luar sel tadi ya. Elektrolit yang di luar sel apa? Natrium dan klorida. Dan yang lain berada terutama di dalam sel intraseluler. Tadi apa? Magnesium, kalium, fosfat dan sulfat ya. Nah, membran sel ini tadi ya, membran sel yang tadi ada di gambar tuh bersifat selektif permeable. Jadi memungkinkan lewatnya beberapa molekul tapi tidak yang lain. Jadi makanya selektif itu dia ada seleksinya dulu nih. Jadi setiap kali elektrolit bergerak melintasi membran itu air mengikuti. Ini yang kelas kimia dasar. Saya mau lihat dulu bentar. Saya juga soalnya jadi operator hari ini nih. Gebi itu kelas A ya. Kayaknya nggak ada kuliah ya. Yang kimia dasar. Oke lanjut. Tadi nah membran ini selective permeable. Setiap kali elektrolit bergerak melintasi membran, air mengikuti. Jadi kalau bayangkan nih ketika natrium dan klorida keluar sel, jadi tidak hanya natrium dan klorida, si airnya juga ikut gitu. Nah, pergerakan air melintasi membran menuju zat terlarut yang lebih pekat disebut osmosis. Kalian masih ingat nggak osmosis? Osmosis ini adalah pergerakan air melintasi membran menuju zat terlarut yang lebih pekat. Jadi istilahnya kalau misalkan Na nih, Na di dalam sel kan lebih sedikit. Dia keluar ke ekstraseluler yang Na-nya lebih banyak atau lebih pekat si Na-nya. Itu namanya osmosis. Nah, jumlah tekanan yang diperlukan untuk mencegah pergerakan air melintasi membran itu disebut tekanan osmotik. Nih, contoh nih. Nah, aduh nggak kelihatan ini gimana sih? All of these electrolytes are found both inside and outside the cells, but each can be found mostly on one side or the other of the cell membrane. Jadi si elektrolit ini ada ditemukan di intraseluler dan juga di ekstraseluler, tapi si dominannya tadi ya, kalau di intraseluler dominannya adalah kalium, magnesium, fosfat, dan sulfat. Sedangkan kalau di ekstraseluler ini dominannya adalah natrium dan klorida kan. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini kita berbicara tentang osmosis.
Nah, with equal numbers of solid particles on both sides of the semi-permeable membrane, the concentration are equal. Jadi ini, nah kalau jumlahnya sama nih, setara nih dari zat-zat terlarut. Solut itu zat terlarut ya, zat terlarut. Nah, kecenderungannya and the tendency of the water to move in either direction is about the same. Jadi kayak udahlah sama aja, udah setara gitu ya, udah kayak nggak akan pindah gitu ya. Nah, now additional solute is added to side B. Solute cannot flow across the divider. Nah ini si zat terlarut ini ditambahin nih di side B, ditambahin aja. Kan jadi zat terlarut di B lebih banyak kan. Nah, akhirnya apa? Water can flow both ways across the divider, but has a greater tendency to move. Jadi sebenarnya air bisa pindah-pindah, tapi lebih kecenderungannya adalah dari A malah ke B. Where there is a greater concentration of solute. Jadi malah si air yang di A ini pindah ke B gitu ya. Bukan si zat larutnya yang pindah, malah airnya yang pindah ke B. The volume of the water becomes greater on side B. Jadi volume air B itu lebih tinggi kan? Kenapa ya? Karena yang si A ini tadinya segini, pindah ke sini airnya. And the concentration on side A and B become equal. Jadi dia setara lagi nih si konsentrasinya, gitu ya. Contoh nih kalau kita berbicara konsentrasi, misalkan ini misalkan ada konsentrasi garam 5%. Jadi 5% ya. 5%. Kemudian yang B ini ditambah nih jadi 10% si side B ini. Nah, yang pindah itu bukan garamnya yang pindah ke A, tapi air yang dari A malah pindah ke B. Jadi menyamakan jadi 7,5% sama 7,5% gitu ya. Itu namanya osmosis. Nih biar lebih gampangnya lagi, kita tentang ngomongin resin ya. Resin atau apa biji apa sih? Resin itu biji anggur ya nggak sih? Resin. Kismis, Ibu. Ya? Kismis. Ya, kismis kan dari anggur kan? Ya, Bu. Ya maksudnya anggur yang dikeringkan gitu ya. Resin ini, si kismis ini menjadi plum. Jadi mengembang karena airnya ini yang masuk ke si kismis gitu ya. Toward the higher concentration of sugar inside the resin. Karena kan di kismis ini mengandung gula nih kan, mengandung banyak gula. Jadi bukan gulanya yang keluar air, bukan, malah airnya yang masuk ke si kismis. Jadi dia mengembang gitu ya, untuk menyamakan konsentrasi dengan yang di luar. Jadi gitu, menyetarakan. Nah ini juga nih ada terong. When sprinkled with salt, vegetables sweat, jadi berkeringat. Kalau kita punya terong, terus iseng ngasih cipratin garam gitu ya, garam, tuh malah jadi keringetan si terongnya. Nah, because water moves toward the higher concentration of salt outside the eggplant. Jadi di terong ini kan ada kadar air. Jadi kadar air di dalam terong ini keluar menuju ke yang diberi garam. Jadi kasih garamnya. Jadi dia kayak keringetan gitu ya. Itu ya, bisa dimengerti mengenai osmosis. Ya, jadi itu adalah salah satu mekanisme keseimbangan cairan di dalam manusia ya. Cairan dan elektrolit. Nah, ada juga pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit oleh protein. Jadi ada namanya protein transport. Itu ada di dalam membran sel. Dia mengatur perjalanan ion positif dan zat lain dari satu sisi membran ke sisi lain, misalkan dari luar ke dalam atau dalam keluar. Nah, biasanya yang tadi saya bilang, ion negatif ini biasanya mengikuti ion positif dan air mengalir menuju larutan yang lebih pekat gitu ya. Kayak tadi Na kalau keluar ada air dan klorida ikut gitu ya.
Nah, sebuah protein yang mengatur aliran cairan dan ion masuk dan keluar dari sel adalah namanya pompa natrium kalium. Jadi NaK disebutnya pompa NaK, dan pompa secara aktif menukar natrium dengan kalium melintasi membran sel. Jadi pompanya, jadi kalau ada gimana ya, ada natrium keluar, kalium masuk gitu. Jadi harus bareng srek gitu. Dan itu sangat cepat ya kejadiannya. Ya Masya Allah gitu lah ya. Nah ini pompa NaK ini menggunakan ATP sebagai sumber energi. Jadi dia harus menggunakan energi ya biar aktif. Nah ini an example of protein transport. Nah, this transport protein resides within a cell membrane and acts as a two-door passageway. Jadi kayak ada dua pintu, pintu satu, pintu dua gitu ya. Molecules enters on one side of the membrane and exit on the other. But the protein doesn't leave the membrane. Nih, jadi proteinnya tetap di sini gitu ya. Nah, jadi kalau ada ini hijau itu apa ya, sodium nih, natrium mau keluar nih si natrium. Oke, dia juga harus masukin kalium ke sini, gitu ya. Langsung menarik kalium, potasium itu kalium ya. Tuh langsung diganti ya, digantikan. This example shows how the transport protein moves sodium and potassium in opposite direction across the membrane to maintain a high concentration of potassium and a low concentration of sodium within the cell. Jadi di dalam sel ini bagusnya kan kalium banyak nih. Nah, this active transport system requires energy. Sedangkan kalau yang tadi osmosis itu tidak membutuhkan energi ya. Ingat ya, kalau protein pompa NaK ini membutuhkan energi. Nah, ini the transport protein picks up sodium from inside the cell. The protein change shape and release sodium outside the cell. Jadi ini sebenarnya sih jadi kayak buka, tadinya kan ini buka, nutup, pindahin ke sini kan. The transport protein picks up potassium from outside the cell. Saya dulu tuh punya deh kalau nggak salah kayak videonya, ini lucu deh pokoknya, tapi saya lupa nyimpen di mana ya. Saya cari lagi deh tentang pompa NaK. The protein change shape and release potassium inside the cell. Makanya kalian pernah merasa ini enggak? Kalau kalian habis makan snack-snack yang gurih-gurih, kayak misalkan makanan ciki-cikian, itu merek ya, kayak gitulah, yang banyak kadar natriumnya ya. Kalian pasti kan ngerasa selalu kehausan kan? Kenapa ya? Itu karena sistem pertahanan tubuh, jadi sistem keseimbangan tubuh. Karena natrium itu kalau kebanyakan di dalam sel kan, tapi kan sel itu harus tetap dipertahankan, yang di dalam sel itu harus kalium kan yang lebih banyak. Jadi ketika dia mengeluarkan banyak natrium nih, kan si air ikut keluar, makanya kenapa kita selalu kehausan, karena kita butuh air untuk mengisi si sel ini lagi, gitu ya. Kemudian ada pemeliharaan keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit. Nah, jumlah berbagai mineral dalam tubuh harus tetap konstan, tadi ya udah ya. Nah, regulasi terjadi terutama di dua tempat, saluran gastrointestinal dan ginjal. Cairan pencernaan dari saluran gastrointestinal ini mengandung mineral. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, ini kontrol ginjal terhadap kadar air tubuh melalui hormon antidiuretik ya. ADH itu antidiuretik hormon. Untuk mengatur kandungan elektrolit, ginjal bergantung pada kelenjar adrenal yang mengirimkan pesan melalui hormon aldosteron. Jika natrium tubuh rendah, aldosteron merangsang reabsorpsi natrium dari ginjal. Saat natrium direabsorpsi, kalium ion positif lain ya diekskresikan sesuai dengan aturan. Jadi kalau dia natrium tubuh rendah ini,
Natrium tuh direabsorpsi biar menyesuaikan jumlah yang seharusnya nih normalnya. Sedangkan kalium kan jadi kebanyakan tuh. Jadi kaliumnya malah diekskresikan. Pokoknya harus seimbang aja. Ini adalah how the body regulates blood volume. Nah ini ada ginjal, ada otak. Nah tadi ya yang kayak ada di video tentang homeostasis itu, jadi otak itu hipotalamus merespon konsentrasi garam yang tinggi nih. Kalau kita habis makan makanan gurih nih, ceritanya nih ya. In the blood by stimulating the kelenjar pituitari ya. Kelenjar pituitari ini, ada yang tahu kelenjar pituitari di mana? Yo, fisiologi nih. Ayo, kelenjar pituitari di mana coba? Hipotalamus kan di otak nih, hipotalamus tuh. Kelenjar pituitari dia merilis hormon antidiuretik adalah nih ADH, hormon ADH, kemudian aldosteron dan ADH. Kita bahas ini dulu, bahas yang ini dulu. Ini kan otak nih, mengeluarkan ADH. Kemudian dari ginjal sendiri, ginjal ini merespon untuk mengurangi aliran darah dengan merilis enzim renin. Adalah si renin nih. Renin ini menginisiasi aktivasi protein angiotensin, nogen, dan menjadi angiotensin. Jadi protein ini dari angiotensinogen berubah jadi angiotensin diinisiasi oleh renin. Kemudian keluarlah angiotensin. Angiotensin ini memberikan sinyal ke adrenal, ke kelenjar adrenal untuk mensekresikan aldosteron. Kemudian angiotensin ini menyebabkan tadi pembuluh darah ini berkontriksi. Kontriksi itu apa? Lebih mengecil. Kemudian sehingga tekannya lebih tinggi ya, gitu ya. Makanya kan kenapa jangan terlalu makan banyak garam-garam ya. Di salah satu pedoman gizi seimbang adalah kurangi makanan kurangi makanan minyak, garam, gula ya. Kenapa? Kalau garam itu ya ini. Karena si ginjal tuh akan terus menyesuaikan diri mengkontriksi pembuluh darah sehingga tekanan darahnya tinggi. Nah, ketika si ginjal sudah tidak bisa mengkompensasi makanan garam-garam itu karena sudah terlalu lelah misalkan ya, dia akan terus seperti itu jadilah penyakit hipertensi gitu ya. Ya, jadi memang semua di sini ada tujuannya. Kemudian aldosteron keluarkan. Nah, kalau kelenjar adrenal ini adanya di ini ya, di ginjalnya, di atas ginjalnya. Pituitari ada yang nyari nggak ini di mana? Coba biar kalian nggak ngawang-ngawang. Di bawah otak, bukan Bu? Oke, betul. Kemudian ini aldosteron dan ADH ini meretain atau menahan sodium dan air. Kemudian meningkatkan volume darah. Itu ya. Ini mekanisme regulasinya. Nah, apa yang terjadi ketika cairan dan elektrolit tidak seimbang? Nah, biasanya ini tubuh berhasil mempertahankan diri terhadap ketidakseimbangan, gini ya. Nah, situasi tertentu dan beberapa obat melampaui kemampuan tubuh untuk mengompensasi. Contohnya nih, situasi tertentu yang tadi saya bilang, terlalu banyak konsumsi makanan-makanan asin gitu ya. Kemudian ada obatan-obatan tertentu, misalkan obat-obatan diuretik. Ini kan kalau ADH itu kan antidiuretik ya. Kalau ini misalkan obat-obatan diuretik, kemudian kondisi fisiologis tertentu, jadi tubuh udah tidak bisa mengkompensasi. Nah, biasanya akan terjadi muntah dan diare, kemudian akan ada keringat berlebih,
Oh, bukan ini. Maksudnya muntah dan diare, keringat berlebih, luka bakar juga bisa menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Sehingga dapat memicu keadaan darurat medis. Nah, ini ya. Ya kan luka bakar, luka traumatik, keringat berlebih. Nah, kita bahas bentar-bentar. Nah, jadi cara mekanisme ketidakseimbangan cairan dan elektrolit ini ada dua. Yang pertama adalah zat larut yang berbeda ini hilang oleh elektrolit yang berbeda, mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. Jadi, nah kalau misalkan kita muntah dan diare, ya natrium ini hilang. Ya, ini kayak puisi ya. Ini saya mengartikan dari buku bahasa Inggris. Jadi natrium akan hilang aja kalau muntah dan diare. Nah, jika kelenjar adrenal mensekresikan aldosteron secara berlebihan, yang tadi ya, nah mungkin akan menyebabkan tumor. Dan bisa aja nanti ginjal malah mengeluarkan terlalu banyak kalium. Nah, kemudian juga orang dengan diabetes yang tidak terkontrol ini akan banyak kehilangan glukosa. Kemudian setiap situasi ini menyebabkan dehidrasi, tetapi air minum saja tidak dapat mengembalikan keseimbangan elektrolit. Jadi butuh intervensi medis diperlukan. Contoh misalkan kalau ada anak-anak yang diare kan, makanya kenapa dikasihnya oralit. Oralit itu kan isinya apa? Elektrolit ya. Jadi dilarutkan ke dalam air karena memang tadi kan kalau muntah dan diare si elektrolit itu hilang ya, hilang kemudian harus digantikan dengan oralit itu ya. Nah, kemudian mengganti cairan dan elektrolit yang hilang ini kalau akut dan tidak terlalu parah, biasanya dengan minum air biasa atau makan makanan biasa juga akan normal kembali kan. Kalau misalkan kayak diare sehari atau muntah sekali udah lah gitu dan itu bisa kembali biasa lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah kayak muntaber gitu ya, penyakit kondisi tertentu ini bisa apalagi di anak-anak bisa mengancam anak akan jadi kekurangan gizi. Makanya WHO itu sudah mengembangkan formula-formula yang direkomendasikan ketika ada orang atau apalagi anak yang misalkan diare atau muntah atau muntaber gitu ya. Jadi ada formula-formula sederhana yang bisa mengobati kasus diare ringan sampai sedang. Nah, bisa juga tidak kalau misalkan orang-orang atau orang tua ya atau pengasuhnya dia bisa membuat formula sendiri, nggak perlu rawat inap gitu ya. Kemudian yang penting adalah bagaimana membuatnya dan menggunakan air yang bersih ya. Nah, biasanya sih setelah rehidrasi ini bisa makan makanan normal. Tadinya biasanya kan pelan-pelan ya. Kalau muntaber atau muntah dan diare gitu ya, disesuaikan gitu. Nah, ini adalah pengaturan oleh sistem buffer. Tubuh menggunakan ion tidak hanya untuk membantu keseimbangan cairan elektrolit, tapi juga mengatur keasaman atau pH cairan. Kita sampai jam berapa sih ini di jadwal? Jam 12 Ibu biasanya. Oh ya, bentar lagi ya. Oke, ada 7 slide lagi. Nah, keasaman cairan tubuh ini kan ditentukan oleh konsentrasi H+ ya. H+ ini 3 sistem pertahanan tubuh terhadap fluktuasi pH dalam tubuh ini adalah buffer darah, kemudian ada respirasi di paru-paru dan ekskresi di ginjal. Nah, ini kita lihat skala pH. Nah, ini pH 0 ini adalah asam baterai. Asam baterai, kemudian pH-nya 2 adalah jus lemon, kemudian vinegar, jus
jus jeruk, kopi. Ini kopi itu asam ya. Urin aja pH-nya 6. Kemudian ada amonia, kemudian baking soda. Nah, ini sifatnya basa. Nah, sedangkan range pH normal manusia adalah sekitar 6,8 sampai 8 ya. Nah, ini normalnya segini sih, 7,35 sampai 7,45. Kalau lebih kurang dari 7,35 dia menyebabkan asidosis metabolik ya. Kalau lebih dari 7,45 dia alkalosis ya. Lebih dari itu death ya. Kurang dari itu juga death, kematian. Nah, ini gimana sih caranya tubuh menyeimbangkan pH agar tetap normal. Nah, yang tadi saya bilang adalah bikarbonat atau HCO3- ya. Atau asam karbonat H2CO3 di dalam cairan tubuh ini melindungi tubuh terhadap perubahan keasaman yang bertindak sebagai zat buffer yang dapat menetralkan asam dan basa. Makanya kenapa tadi H2CO3 ini banyaknya di ekstraseluler ya gitu. Jadi harus dinetralin dulu si pH-nya. Kemudian CO2 nih karbon dioksida ini kan dia sebagai hasil metabolisme ini ya energi nih. Kemudian dia larut juga dalam air untuk membentuk asam karbonat. Jadi bahan si asam karbonat ini adalah karbon dioksida. Gitu ya, asam karbonat jadi di dalam darah dia membentuk jadi asam karbonat. Nah, saat di dalam darah ini dia terdisosiasi menjadi hidrogen dan ion bikarbonat. Nah, keseimbangan antara hidrogen dan bikarbonat ini, keseimbangan antara asam karbonat dan bikarbonat ini penting menjaga pH darah yang optimal gitu ya. Nah, ini bisa dilihat the reversible reaction of bicarbonate carbonic acid buffer. Jadi sistem buffer bikarbonat, asam karbonat. Jadi ada bikarbonat dan asam karbonat help to regulate the body's pH. Ini karbon dioksida CO2 is volatile gas, dia gas volatil yang dia sangat mudah ya, mudah terlarut di dalam air membentuk suatu asam karbonat. CO2 tambah H2O jadi H2CO3. Asam karbonat ini terdisosiasi menjadi ion H+ dan bikarbonat, ion bikarbonat. H2CO3 ini jadi H+ dan bikarbonat ini HCO3-. Nah, si bikarbonat dan carbonic acid ini namanya sistem buffer tadi ya. Nah, pengaturan air melalui sistem ekskresi, air dikeluarkan melalui ginjal, kulit, paru-paru, dan usus bercampur feses ya. Nah, pengeluaran air berupa urin melalui ginjal adalah yang paling banyak. Jadi, paling banyak air dikeluarkan itu melalui urin ya. Kemudian variasi volume urin bergantung pada gimana konsumsi cairannya, pangan yang dikonsumsinya, kemudian jumlah cairan dikeluarkan melalui kulit dan paru-paru. Jadi kalau misalkan kondisinya panas, pasti dia cairan yang dikeluarkan lewat kulit menjadi keringat itu lebih banyak kan dibandingkan kalau dalam kondisi dingin. Makanya kenapa kita dalam kondisi dingin itu sering pipis gitu ya, sering merasa ingin buang air kecil kalau dingin. Karena memang mekanismenya dikeluarkannya lewat ginjal, jadi lebih ke ginjal gitu. Kalau panas dia ke paru-paru, ke kulit dan juga paru-paru sih kalau panas. Kalau misalkan lagi olahraga kan kita nafasnya beda ya, lebih exhausted gitu ya. Jadi pasti lebih banyak dari paru-paru juga. Nah, pengeluaran air melalui kulit tergantung pada aktivitas fisik tadi ya, temperatur dan kelembaban lingkungan. Pengeluaran air melalui paru-paru sekitar 400 ml per hari. Kemudian pengeluaran air melalui usus berupa feses itu, jadi campuran feses itu ada airnya juga ya. Jadi sekitar 100 sampai 200 ml per hari. Nah, ini adalah ginjal, kulit, paru-paru dan usus ya. Nah, ini keseimbangan cairan ini sumber airnya kalau dari minum ya. Dari minuman ini sekitar 550 sampai 1500
Dari makanan 700 sampai 1000, dari air metabolik itu 200 sampai 300. Kemudian totalnya ini ya. Segini, sekitar segini. Nah, kalau water losses-nya bisa dari kidney, skin, lungs, dan saluran pencernaan. Hampir sama juga kan jumlahnya, harus sama. Ada pertanyaan sampai sini? Udah mau habis ya waktunya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah siap UTS ya? UTS-nya kemarin saya sudah ngobrol sama tim teaching. UTS-nya itu 25 PG 25 PG, 10 isian singkat dan enggak nih. 25 PG. Oh, itu kimia dasar nih. Kalau dasar ilmu gizi itu pilihan ganda, betul atau salah, dan esai ya. Dan esai. Esainya itu komposisinya paling tinggi nilainya. Ya, silakan belajar, pelajari dengan baik-baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja gitu ya. Benar nggak ada pertanyaan nih? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Ibu. boleh live ya. Ya.